Sige na, patry lang. Ang phone mo. Kailangan ko lang tawagan si... Film ini berawal dari sebuah bencana badai topan yang menerjang sebuah desa di Filipina, membuat seorang ibu muda bernama Lilet telah kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari nafkahnya. Dengan tergopoh-gopoh Lilet pun harus pergi meninggalkan desanya untuk mencari pertolongan dan mencari sang suami yang telah lama merantau ke kota Sigopia. Tapi sayangnya, Lilet tidak memiliki apa-apa, bahkan barang berharga apapun untuk dijadikan ongkos, dan tak seorang pun yang ditemuinya sudi memberikan bantuan. Lilet berjalan sambil menggendong bayinya. Tiba-tiba ia tanpa sengaja menemukan sebuah dompet yang terjatuh milik seorang ibu-ibu. Sehingga karena kejujuran Lilet, si ibu tersebut pun memberinya tumpangan hingga sampai ke terminal bis menuju kota Sigopia. Namun setelah sampai di sebuah terminal menuju kota Sigopia, Lilet dan bayinya kembali mengalami perundungan. Penampilannya yang kumal namun terlihat cantik dan aduhai, membuat para pria tertarik hingga iseng menggodanya. Beruntung seorang pria bernama Rod datang memberikan pertolongan, sehingga kedua pria yang menggodanya tersebut pergi meninggalkan mereka. Tapi tak berselang lama, kemudian, masalah lain pun muncul, di mana Lilet dan bayinya yang sudah berada di dalam bis ternyata tidak memiliki uang untuk membeli tiket. Beruntung pria yang baru saja menolongnya bersedia kembali memberikannya bantuan, hingga membelikan Lilet tiket. Lalu setelah urusan tiket selesai, mereka pun akhirnya berkenalan sampai Lilet berani bercerita bahwa desanya baru saja diterjang badai, hingga rumahnya pun ikut mengalami musibah, yaitu rata dengan tanah. Mendengar hal itu, Rod pun tertarik mengetahui semua cerita hidup Lilet untuk mengisi waktu perjalanan mereka selama 4 jam ke depan. Namun karena cerita hidup Lilet terlalu suram, ia pun takut kalau orang merasa kasihan atau bahkan memandangnya terlalu hina. Tetapi Rod terlihat tetap peduli dan tidak mempermasalahkan hal itu. Sehingga Lilet akhirnya memberanikan diri menceritakan kisah hidupnya dari kecil sampai ketika dirinya mengalami perlakuan tak mengenakan di dalam kapal, yang membuatnya trauma hingga mengalami depresi. Singkat cerita, dari sini Lilet pun menceritakan dan mengawali cerita perjalanan hidupnya kepada Rod. Dulunya Lilet memiliki orang tua dan saudara laki-laki, di mana ayahnya lalu meninggal karena sebuah kecelakaan lalu lintas. Sementara ibunya memilih mengakhiri hidupnya karena depresi. Setelah kejadian itu, Lilet dan saudaranya pun yang bernama Toto tinggal bersama tantenya. Namun karena keterbatasan ekonomi, Toto pun akhirnya diberikan kepada orang lain. Sementara Lilet sengaja dirawat sampai besar untuk dijadikan pembantu di rumah tantenya. Semenjak peristiwa itu, Lilet pun tidak pernah lagi bertemu dengan Toto saudaranya tersebut, di mana tantenya kemudian berbohong kalau Toto menghilang entah kemana. Setelah beberapa tahun kemudian, ketika Lilet beranjak dewasa, dia pun mengalami kekerasan formal dari pamannya yang seharusnya jadi pelindung malah tega melakukan hal mantap-mantap kepada Lilet. Tak hanya sampai di situ saja, tantenya yang dulu sangat baik, kini jadi sering marah-marah hingga membuat Lilet sangat ketakutan setiap hari. Hingga pada suatu hari sang bibi pun kemudian mengirimkan Lilet untuk bekerja di kota Quezon, tempat di mana dirinya mengikuti pelatihan memijat selama 4 tahun. Hingga tibalah di suatu hari, Lilet yang mendapatkan telepon dari sang tante. Tantenya mengatakan bahwa ada seorang pria yang datang mengaku sebagai kakak Lilet. Doon ako nakaranas ng pamumuno. Pinadala niya na lang ako sa Quezon City. Singkat cerita, tak berselang lama kemudian, Toto benar-benar datang menemui Lilet. Setelah sekian lama mereka tidak saling bertatap muka. Setelah itu keduanya pun saling menghabiskan waktu untuk melepas rindu. Toto pun kemudian mengajak Lilet untuk tinggal bersamanya. Setelah Lilet tinggal bersama Toto, di suatu malam, Lilet tidak bisa tidur karena mendengar suara gaduh pemersatu bangsa dari kamar Toto. Di sini tentu saja membuat Lilet menjadi merasa iri dan gelisah, sehingga membuat dirinya menjadi panas tak karuan. Apalagi di area serabi lempitnya. Singkat cerita, di saat Xiaomi istri dari Toto memperpanjang kontrak kerjanya di negara Jepang, Lilet akhirnya mendapat kesempatan untuk mendekati Toto. Kejadian itu pun menjadi awal kedekatan adik dan kakak tersebut. Setiap hari pun mereka habiskan dengan bermantap-mantap. Setiap ada kesempatan, Lilet dan Toto selalu main kuda-kudaan dan bermantap-mantap. Lilet! Simula nung kupkupin at makasama ko. Hingga pada suatu hari, Linet telah mengandung anak dari Toto. Hal itu ternyata membuat Toto akhirnya kebingungan, sehingga dia memberikan sebuah rumah di daerah Viayes yang sangat jauh dari tempat tinggalnya untuk ditempati Linet sampai melahirkan nanti. Tapi setelah berpisah dari Toto, kehidupan Linet pun kini semakin memprihatinkan.
bekerja sendiri, tidur sendiri, dan bahkan untuk melahirkan di rumah sakit juga sendiri, tanpa ada biaya dan orang terkasih yang menemaninya. Di tengah keadaan yang sangat memilukan itu, kepedihan yang dialami Lynette kembali berlanjut. Rumah pemberian Toto yang telah ditempati oleh Lynette, kini sudah rata dengan tanah, karena diterjang oleh badai dan topan, dan satu-satunya tempat perlindungan yang Lynette harapkan adalah rumah Toto, yang dimana tempatnya sangat jauh bernama daerah Segivia. Tapi karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket, Lynette pun akhirnya masuk ke kapal dengan cara mengendap-endap di belakang mobil. Awalnya Lynette merasa lega setelah dirinya berhasil lolos masuk ke dalam kapal. Tapi sayangnya, setelah kapal sudah berlayar menjauh dari pelabuhan, ABK atau petugas yang memeriksa tiket tiba-tiba datang menghampiri Lynette. Lynette yang ketahuan tidak memiliki tiket, akhirnya digeledah untuk mencari barang berharganya. Namun karena tidak memiliki apapun untuk dijadikan sebagai pengganti tiket, Lynette pun akhirnya dipaksa untuk membayar dengan cara bermantap-mantap dengan para ABK tersebut. Dan dengan terpaksa Lynette pun akhirnya merelakan serabi lempitnya dicicipi oleh petugas kapal itu. Setelah para awak kapal tersebut berhasil menikmati apa yang mereka inginkan dari Lynette, mereka pun pergi begitu saja sambil memberi Lynette makan untuk menambah tenaga. Di tengah pergolakan amarah dan dendam yang sangat membara, ternyata para awak kapal itu kembali memaksa Lynette untuk bertemu dengan sang kapten. Di sini kejadian memilukan yang telah dialami Lynette dari para awak kapal sebelumnya kembali terulang. Dengan hal yang sama di ruangan sang kapten, Lynette kembali dipaksa oleh sang kapten untuk bermantap-mantap dengannya. Dan untuk kesekian kalinya Lynette merelakan serabi lempitnya dicicipi oleh petugas kapal, yaitu sang kapten kapal itu sendiri. Sigurado ka ba? Melihat keadaan Lynette dan bayinya yang sangat memprihatinkan, nenek Lola lalu terenyuh hingga memberikan kecap hitam dan kapsul itu agar diberikannya kepada awak kapal dan kapten kapal yang telah tega berbuat tak sepantasnya kepadanya. Singkat cerita, Lynette pun langsung bergerak memberikan kecap hitam dan kapsul tersebut kepada mereka-mereka yang telah berbuat keji dan yang telah memantap-mantapnya. Dan hasilnya, dendam Lynette pun akhirnya terbalaskan. Semua itu terbukti ketika Lynette melihat beberapa petugas ambulan dan polisi yang datang untuk mengevakuasi beberapa jenazah awak kapal yang telah berbuat jahat terhadapnya. Inilah sepenggal kisah jalan cerita pilu Lynette dan bayinya, hingga kini akhirnya bertemu dengan Rod di dalam bus menuju kota Segivia. Tapi sayangnya, kini perjalanan Rod dan Lynette menuju kota Segivia harus terhambat karena cuaca sedang buruk, sehingga bus yang mereka tumpangi sementara harus berhenti di sebuah stasiun untuk menginap. Tetapi sebelum beristirahat, Rod berbaik hati untuk memberikan Lynette makan dan memberikannya sebuah ponsel. Lalu mendengar hal tersebut, Rod pun memanfaatkan kesempatan dengan meminta Lynette untuk menemaninya menginap di hotel malam ini. Di sini Lynette pun sangat berterima kasih hingga tidak tahu harus bagaimana cara membalas kebaikan Rod. Ternyata Rod hampir saja sama dengan para pria lainnya. Si Rod ujung-ujungnya minta dilayani Lynette seperti para pria bejat yang ditemuinya. Singkat cerita, setelah Rod memantap-mantap dan mencicipi serabi lempit yang dia inginkan dari Lynette, dia pun akhirnya pergi meninggalkan Lynette sendiri di penginapan. Sementara kini Rod sudah bersama anak dan istrinya, mereka terlihat sedang bersantap pagi di rumahnya. Padahal di lain sisi, Lynette pun kini telah ditangkap dan diinterogasi oleh polisi, karena dirinya telah terbukti melawan hukum, di mana para awak kapal yang pernah berbuat tak sepantasnya kepada Lynette meninggal akibat kecap hitam yang ditimbulkan oleh kapsul yang telah diberikan Lynette kepada mereka. Dan anehnya lagi, Lynette pun menuduh kalau Rod lah otak dari semua perbuatannya tersebut. Tapos po, check out yun na rin po. Lalu di akhir cerita, Rod yang tidak menyadari kalau dirinya yang ikut terseret dalam kasus ini, akhirnya mencoba melarikan diri dari hadapan polisi. Namun apa boleh dikata, polisi pun tidak mungkin membiarkan kabur buruannya begitu saja. Polisi kemudian mengejar Rod yang akan mencoba melarikan diri, sampai akhirnya Rod pun meninggal di tempat karena terjangan timah panas dari polisi, dan sampai di sini film pun berakhir.